Selamat siang Bu Fanda. Selamat siang Mbak Amal. Ya, Bu Fanda, perkenalkan nama saya Amalia Husnul Fatimah. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kota Semarang. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas berkenannya Bu Fanda meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya hari ini tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Baik. Ya, boleh Mbak, silakan. Izin saya rekam ya Bu. Ya. Bu Fanda, seperti yang saya ketahui Bu Fanda itu kan sudah lama sekali menjadi seorang pemimpin ya Bu. Kira-kira selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Jadi, kalau dilema etika itu situasinya tuh sama-sama benar. Ya, jadi bertentangan mau ngambil keputusan yang mana karena sama-sama benar. Tapi kalau bujukan moral itu situasinya itu ada yang benar, ada yang salah. Jadi seseorang dihadapkan pada situasi yang benar dan salah, tinggal mana yang mau diambil untuk dijadikan keputusan, gitu Mbak. Gitu. Ya, terkait dengan jawaban yang tadi ya Bu, ada nilai yang sama-sama benar, keduanya sama-sama mempunyai nilai kebajikan. Kira-kira jika Ibu dihadapkan pada suatu kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana cara Ibu untuk mengambil keputusan? Kalau dilema etika itu agak susah Mbak, sebab sama-sama benar gitu ya. Jadi kalau dilema etika itu banyak hal yang terlibat, perasaan, karena sama-sama benarnya. Jadi ada perasaan empati yang terlibat, ada rasa keadilan, ada kebenaran yang harus dipilih begitu Mbak. Agak susah kalau untuk dilema etika itu Mbak. Ya, terima kasih Bu Fanda. Betul ya Bu Fanda, kalau memang dilema, namanya juga dilema pasti sesuatu dilema yang membuat kita bimbang. Betul sekali. Tapi kan namanya juga keputusan kan harus diambil lah. Kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Fanda lakukan untuk mengatasi kasus tadi? Ya, jadi biasanya saya itu tetap menggunakan prosedur coaching ya, karena itu lebih nyaman untuk yang saya hadapi untuk orang lain. Tapi juga harus dilandasi dengan apakah pengambilan keputusan itu basisnya hasil akhir atau berbasis peraturan atau berbasis rasa peduli. Jadi saya harus memilih salah satu untuk menetapkan itu yang mau saya jadikan keputusan itu berdasarkan apa, rasa peduli, peraturan atau hasil akhirnya gitu Mbak. Luar biasa sekali Bu Fanda. Jadi semua Bu Fanda kembalikan ke nantinya kita itu bagaimana begitu ya Bu Fanda, apakah dari menurut rasa peduli kita itu yang Bu Fanda pertimbangkan. Ya, betul. Berkaitan dengan hal itu juga, selama ini hal-hal apa saja yang Bu Fanda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oke, berarti ketika saya menghadapi kasus dilema etika, saya menganggap saya telah efektif mengambil keputusan jika saya sudah berdasarkan pada 3 prinsip tadi Mbak, yaitu yang prinsip berbasis hasil akhir atau berbasis peraturan, berbasis rasa peduli. Jadi saya anggap efektif jika saya memilih salah satu dari ketiganya itu gitu. Kira-kira Bu Fanda, tantangan apa selama ini yang Bu Fanda dapat ketika proses pengambilan keputusan tersebut? Oke, berarti kalau pengambilan keputusan dilema etika itu kan tantangannya banyak ya, karena itu tadi seperti yang tadi sudah saya bilang tadi, dilema etika itu banyak perasaan yang terlibat. Jadi saya masih punya rasa kasih sayang, masih punya rasa empati, saya harus berbuat adil, saya harus mengutamakan kebenaran padahal semua sama-sama benar. Jadi itu tantangan-tantangan saya Mbak. Ada perasaan yang harus saya tekan gitu ya. Kita yang hidup
Ibu sebagai manusia itu yang punya hati nurani ya Bu. Betul Terkadang sekali. ada yang berbenturan, nah itu lebih Iya. ke perasaan apakah Iya, itu nanti perasaan. merugikan orang lain atau tidak gitu ya Bu. Betul, betul, Nah, betul. ketika Ibu dihadapkan suatu kasus yang memang harus diambil keputusannya, Ya. apakah Ibu Vanda sendiri memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah tadi, atau Bu Vanda langsung menyelesaikan di tempat atau saat kejadian? Oke. Kayaknya kalau menyelesaikan kasus nggak butuh nunggu jadwal ya Mbak ya. Jadi kalau ada kasus ya udah selesaikan langsung supaya itu tidak menimbulkan masalah baru lagi. Berarti saya tidak punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus. Ada kasus tangani, ada kasus tangani gitu. Jadi semua tidak ada yang mengganjal ya Bu, Tidak langsung ada, tidak ada. tertangani. Betul sekali. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu untuk pengambilan keputusan, khususnya yang dilema etika tadi? Jadi sebenarnya beberapa faktor itu memang ada ya. Misalnya begini, personal dari orang-orang yang mau saya tangani begitu. Apakah orang-orang itu tuh juga berkolaborasi dengan saya juga untuk mencari solusi. Jadi situasinya harus saya arahkan dulu. Ini untuk mencari solusi ya. Jadi bukan untuk mencari masalah, tapi datang dipertemukan untuk mencari solusi. Terus kemudian dukungan dari orang-orang sekeliling. Jadi orang-orang sekeliling itu juga harus kooperatif ketika sebuah kasus mau ditangani begitu. Jadi memang situasi dan dukungan dari personal orang-orang tersebut sangat saya butuhkan, Mbak. Ya betul, Bu Vanda luar biasa sekali. Jadi Bu Vanda senantiasa berkolaborasi dengan yang lain, tidak Bu Vanda kerjakan sendiri ya Bu, karena secara tidak langsung Ibu juga percaya bahwa orang lain itu juga bisa. Bisa, gitu. semua orang itu baik dan bisa gitu. Terima kasih Bu Vanda. Nah, yang terakhir ini Bu, pelajaran apa yang dapat Bu Vanda petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam proses pengambilan keputusan? Pelajaran yang bisa saya petik adalah kalau kita itu mengambil keputusan berdasarkan langkah-langkah yang tepat, berdasarkan prinsip dan paradigma pengambilan keputusan yang tepat, maka keputusan yang kita ambil itu ya mungkin ya menyerupai hampirlah 99% tepat begitu ya, dan itu bermanfaat untuk semua. Jadi kalau mau mengambil keputusan memang harus sesuai prinsip-prinsip pengambilan keputusan, sesuai paradigma, dan berbasis tadi ya yang saya sampaikan, hasil akhir, peraturan atau rasa peduli tadi, supaya semua orang juga merasa diuntungkan. Jadi win-win solution gitu Mbak Ama. Terima kasih sekali Bu Vanda Ya. atas waktunya. Semoga semua yang Bu Vanda lakukan hari ini selalu diberikan kelancaran. Amin. Terima kasih Mbak Ama. Sama-sama, Bu. Selamat siang Bu Farisa. Selamat siang Bu Amalia. Farisa, perkenalkan nama saya Amalia. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kota Semarang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Bu Farisa, sehingga hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Bu Farisa. Iya. Bu Farisa, hari ini kan saya ingin mengetahui lebih dalam tentang pengambilan keputusan dari seorang pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tentunya Bu Farisa sebagai kepala sekolah yang sudah berpengalaman itu banyak sekali menjumpai beberapa kasus. Nah, kira-kira selama ini bagaimana Bu Farisa dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, apakah masuk dilema etika atau rujukan moral? Iya. Begini Bu Ama, setiap sekolahan itu pastikan terdapat beberapa permasalahan ya. Permasalahan yang bisa dilaporkan mungkin dari siswa, dari pihak guru ataupun dari orang tua murid. Itu sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah, kita harus bisa menyikapi permasalahan tersebut. Langkah pertama mungkin kita bisa mengidentifikasi permasalahan tersebut. Apakah permasalahan ini masuk dalam etika dan atau masuk dalam rujukan moral? Jadi ya kita pilah-pilah dulu. Kalau misalnya memang itu masuk dalam
rujukan etika itu ya kita tetap harus mengidentifikasi dulu, mencari siapa saja yang terlibat, terus mencari fakta-fakta yang relevan seperti itu. Jadi bisa melihat siapa yang terlibat dan fakta yang relevan. Iya, Gitu ya, Bu. betul. Lalu kira-kira bagaimana selama ini Bu Farisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Bu Farisa, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan benar yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah ini masalahnya seperti itu sangat banyak banget ya di sini, yang sama-sama benar. Saya harus mengambil dari nilai-nilai kebajikan mana yang harus saya gunakan. Tapi karena saya mengambil dari 9 langkah dari etika moral itu, jadi kita harus tetap mengidentifikasi dulu. Terus sampai dengan mencari fakta yang relevan, siapa yang terlibat, mungkin kita bisa menggunakan paradigma benar atau salah, dan kita bisa menggunakan teknik resolusi. Karena kalau mungkin ada dua permasalahan yang sama-sama benar, kita cari masalah mana yang lebih berat, dan masalah itu mungkin bisa kita lebih dulukan dalam proses pengidentifikasiannya, dan otomatis keputusan yang kita ambil itu keputusan bersama, yang pastinya saya melibatkan dari Dewan Guru. Kalau memang harus dengan komite sekolah atau paguyuban, kita libatkan. Keputusan yang kita ambil harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Luar biasa ya Bu Farisa, berarti sudah menimbang berbagai keduanya, walaupun sama-sama baik. Bu Farisa juga tidak hanya mementingkan diri Bu Farisa sendiri, tapi melihat tadi bagaimana komite, bagaimana guru, jadi lebih juga melihat kebermanfaatan. Betul, karena keputusan itu kan keputusan bersama yang membuat nyaman semuanya. Lalu hal-hal apa yang selama ini Bu Farisa anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika itu hal-hal yang sangat efektif yang pasti kita harus mengidentifikasi dulu. Terus yang paling efektif dari 9 langkah itu ya merefleksikan dari keputusan yang kita ambil. Setiap keputusan itu pasti akan dilaksanakan. Nah, kita refleksikan, setelah itu kita evaluasi apakah keputusan yang sudah kita ambil itu kebermanfaatannya cukup baik atau bagaimana. Apabila tidak, setelah kita evaluasi kok kebermanfaatannya itu lebih berat sebelah, otomatis kita bisa merevisi atau mengulang bagaimana nih keputusan yang sudah kita ambil. Otomatis kita melibatkan semua warga sekolah. Luar biasa ya Bu Farisa ya, jarang sekali ketika kita sudah mengambil keputusan masih direfleksi ya. Bu Farisa selalu melakukan refleksi setiap pengambilan keputusan. Itu yang harus saya contoh dari Bu Farisa. Nah, kira-kira Bu Farisa, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bu Farisa dalam pengambilan keputusan? Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu banyak di sini, karena menggerakkan warga sekolah itu tidak mudah ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi kita harus menggerakkan dari mulai paguyuban, komite, dewan guru dan siswanya, karena pembentukan karakter seseorang untuk meminimalisir kasus dilema etika itu sangat sulit sekali. Jadi tantangannya ya saya harus merubah mindset dari dewan guru bahwa setiap keputusan yang menyangkut dilema etika ataupun rujukan moral yang terjadi pada siswanya itu tidak menggunakan ego pribadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak memandang siapa yang membuat kesalahan, baik dari status ekonomi ataupun status sosialnya, sehingga keputusan yang kita ambil itu benar-benar objektif, tidak berat sebelah atau mungkin merugikan bagi si pelaku atau merugikan dari pihak sekolah. Seperti itu. Keren Bu Farisa. Jadi Farisa tantangannya memang harus mengubah mindset dari Bapak Ibu guru dulu, agar semua pengambilan keputusan itu hendaknya nanti objektif, jangan sampai menggunakan ego, lalu yang Bu Farisa itu yang sudah buruk, dan pasti itu akan lebih diberatkan aja. Jadi lebih adil ya Bu Farisa. Kira-kira Bu Farisa ketika pernah tidak ketika Bu Farisa itu
memiliki suatu kasus, nah, dan harus diselesaikan saat itu juga tentang dilema etika. Apakah Bu Farisa itu langsung menyelesaikan di tempat, atau Bu Farisa memiliki sebuah jadwal sendiri untuk menyelesaikannya? Kalau untuk kasus yang menyangkut dilema etika itu, saya tidak bisa langsung secepat itu memutuskan selesai kasus itu, tidak. Tapi saya harus menggunakan 9 langkah dulu, karena yang namanya kasus dilema etika itu perlu diidentifikasi siapa saja terlibat, fakta-fakta yang relevan, benar atau salahnya. Jadi kalau kita menggunakan keputusan secepat atau sesaat itu, kalau menurut saya itu ego yang berbicara nih. Seorang pemimpin bisa seperti itu manakala memang itu urgensi sekali, tapi untuk meminimalisir kekeliruan saat pengambilan keputusan ya kita harus butuh proses, karena setiap keputusan itu harus direfleksikan ya pasti. Seperti itu. Betul ya, Bu, ya. Jadi luar biasa sekali Bu Farisa ini, jadi nggak gegabah ya Bu Farisa. Iya, betul. Sangat berhati-hati dan kembali lagi ke 9 langkah tadi, Iya. selalu diterapkan. Luar biasa sekali untuk Bu Farisa. Kira-kira Bu Farisa, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Farisa dalam menyelesaikan kasus atau mengambil keputusan terkait kasus dilema itu? Pastinya ada. Setiap institusi itu dia harus mempunyai kemitraan ya, kemitraan dengan pihak lain, bisa mungkin CSR dengan pihak universitas. Kalau masalah psikologi kebetulan di sini bekerjasama dengan Undip Psikologi, dan pastinya kita kemitraan dengan RTRM. Dan untuk masalah keamanan kita kemitraan dengan Babinsa dan Babin Kantinmas. Untuk masalah pembentukan karakter siswa, kebetulan kita berkemitraan dengan Kelurahan Bisik Glono dan Kecamatan Semarang Barat. Jadi alhamdulillah dalam penyelesaian setiap kasus yang menyangkut dilema etika, kami sangat terbantu dengan adanya stakeholder terkait, dan yang pastinya itu kita bekerja sama, bergenggam erat antara Dewan Guru, Komite Sekolah, dan peserta guyuban sesuai dengan jargonnya GISA nih, GISA juara, jujur, unggul, aktif, ramah, dan asri. Karena kebetulan di sini juga kemarin juga sekolah Adiwiyata, jadi harus betul-betul di sini benar-benar sekolah ramah anak yang bebas dengan permasalahan dilema etika. Keren sekali Bu Farisa, memang dari saya masuk sini sudah terlihat aura positif yang ada di lingkungan sekolah ini. Ternyata memang selama ini Bu Farisa menerapkan pengambilan keputusan dengan hati-hati dan jernih ya, dengan berbagai pertimbangan, plus tadi Bu Farisa sudah menjalin kemitraan dengan yang lain, jadi tidak Farisa sendiri ya, karena Farisa dengan yang ahlinya tentu ya Bu. Ya betul. Itu sekolah yang luar biasa sekali. Dari semua yang sudah Bu Farisa sampaikan, pembelajaran apa yang Bu Farisa petik dari pengalaman Bu Farisa untuk mengambil keputusan? Pelajaran yang saya petik bagi seorang pemimpin itu, sebagai seorang pemimpin itu dia harus tahu proporsinya ya. Dalam pengambilan keputusan itu, yang pertama, keputusan itu bukan didasarkan atas kepentingan pribadi. Terus yang kedua, kepentingan yang kita buat itu kepentingan untuk warga sekolah. Dan pasti tugasnya sebagai seorang pemimpin itu bukan hanya menjalankan tugas untuk sebagai manajerial, tapi juga mengayomi, melindungi, dan membuat kenyamanan di lingkungan sekolah. Jadi bagaimana caranya seorang pemimpin itu bisa meminimalisir kasus dilema etika maupun rujukan moral dari yang bisa dilakukan oleh siswa maupun guru atau mungkin warga sekolah lain. Seperti itu. Luar biasa Bu Farisa, pelajarannya itu tentunya pelajaran yang Bu Farisa dapat juga akan saya jadikan pelajaran untuk saya. Terima kasih Bu Farisa atas waktunya, ilmunya. Semoga SD Bisik 21 ini menjadi semakin juara. Sama-sama, sukses selalu, semoga menjadi guru penggerak hebat, tetap semangat, pemimpin hebat.